Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Rahma Fitriati. Saya adalah salah satu peserta magang di Bimba AIUEO. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas di luar kelas, yaitu pada hari ke-15 dengan tema kurikulum baca keempat. Kurikulum baca keempat ini memiliki 4 poin pertanyaan. Poin pertama yaitu pertanyaan mengenai tahap awal. Nomor 1, apa pengertian dari tahap awal? Yaitu tahap di mana motivator sudah memperlihatkan simbol huruf, simbol kata, dan simbol kalimat kepada anak menggunakan modul baca Bimba yang sudah disusun secara bertahap, sistematis, menarik, dan mudah untuk digunakan. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa pengertian dari huruf simbol? Huruf simbol adalah simbol huruf yang ada di modul Bimba yang sudah kita perlihatkan kepada anak secara bertahap, sistematis, menarik, dan mudah untuk digunakan. Kemudian pertanyaan nomor 3, tahap awal disebut juga dengan tahap apa? Tahap awal disebut juga dengan tahap simbol. Pertanyaan nomor 4, apa tujuan adanya tahap awal? Agar anak merasa senang bermain modul baca-bacaan yang sudah disusun secara bertahap dan juga agar mudah untuk digunakan. Kemudian pertanyaan nomor 5, materi apa yang termasuk dalam tahap awal? Yaitu materi HSAIUEO, baca 1A, baca 1B, baca 1D, dan baca 1C. Pertanyaan nomor 6, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap awal? Yaitu caranya dengan bermain baca-bacaan. Pertanyaan poin kedua mengenai HSAIUEO. Pertama, apa pengertian dari HSAIUEO? Yaitu huruf simbol AIUEO adalah simbol huruf pertama yang Bimba kenalkan kepada anak, karena AIUEO ini merupakan huruf vokal yang ada di setiap kata apapun. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa syarat sebelum mengenalkan HSAIUEO? Syarat yang harus dipenuhi sebelum motivator mengenalkan huruf simbol AIUEO ini yaitu agar anak mampu mengucapkan bunyi huruf verbal AIUEO terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan nomor 3, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HSAIUEO? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai dan memiliki rasa tertarik kegiatan bermain huruf simbol AIUEO. Sedangkan tujuan khususnya supaya anak terampil mengenal simbol huruf AIUEO. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara motivator menyampaikan HSAIUEO? Yaitu motivator dapat diperkenalkan dengan menggunakan modul pelangi AIUEO atau juga syaratnya HAFI AIUEO, atau bisa juga dengan modul tulis 1B, yaitu syarat HAFI AIUEO dan psikomotorik anak sudah kuat, dan juga bisa dengan bernyanyi lagu Yel Bimba. Pertanyaan nomor 5, bagaimana cara motivator mengevaluasi HSAIUEO? Cara mengevaluasi tujuan utama HSAIUEO, motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak tersebut. Apakah anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain simbol huruf AIUEO? Sedangkan cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu motivator menanyakan huruf simbol AIUEO secara acak kepada anak. Perhatikan apakah anak bisa menjawab dengan cepat atau tepat atau juga tidak, yaitu syaratnya 1 huruf 1 detik. Jika anak tersebut belum terampil mengenal huruf simbol AIUEO, motivator terus membimbingnya serta mengulangi kembali cara bermain yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan menyenangkan sampai anak terampil mengenal huruf simbol AIUEO.
Kemudian pertanyaan nomor 6, apa tahap selanjutnya setelah HSAIUEO? Tahap selanjutnya setelah HSAIUEO yaitu B1A. Tapi sebelum masuk ke B1A, sebelum masuk ke baca 1A ini terdapat garis tebal berupa syarat. Syaratnya yaitu sudah harus terpenuhi. Pertanyaan poin ketiga yaitu mengenai baca 1A. Pertama, apa syarat sebelum mengenalkan baca 1A? Sebelum memberikan modul baca 1A, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu HSAIUEO, HAFI BDG KMPSY, dan D4 HFIK. Nah, 3 syarat tersebut sebaiknya anak harus sudah terampil. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari baca 1A? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1A. Sedangkan tujuan khususnya agar anak terampil mengenal huruf simbol BDG KMPSY. Kemudian pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator menyampaikan modul baca 1A? Yaitu dengan mengajak anak berdialog bahasa Bimba dengan menggunakan gambar yang ada di modul. Mengajak anak mengulang kembali bacaan D4 Hafika dengan gambar. Kemudian mengajak anak menarik garis penghubung kata ke gambar yang sesuai. Kemudian juga bisa dengan mengajak anak bernyanyi lagu B, D, G, K, M, P, S, Y, Y gitu. Bisa juga dengan bermain modul dengan cara melipat garis tengah dengan permainan yang menyenangkan. Jadi gambarnya itu ditutup. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus baca 1A? Cara mengevaluasi tujuan utamanya yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak tersebut. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama modul baca 1A ini sudah tercapai. Sedangkan cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu motivator dapat memastikan anak sudah terampil membaca kata bermakna dalam modul baca 1A secara mandiri. Kemudian juga motivator dapat memastikan anak dapat menjawab huruf simbol BDG KMPSY yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan tepat. Satu huruf yaitu 1 detik. Kemudian pertanyaan nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul baca 1A? Tahap selanjutnya setelah modul baca 1A yaitu baca 1B. Pastikan semua syarat sudah terpenuhi. Pertanyaan poin keempat mengenai baca 1B. Pertama, apa syarat sebelum mengenalkan baca 1B? Sebelum memberikan modul baca 1B, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu HAFI JLN TRC, D4 HFIS, dan baca 1A. Sebaiknya 3 syarat tersebut anak sudah harus terampil. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari baca 1B? Yaitu tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1B. Sedangkan tujuan khususnya agar anak terampil mengenal huruf simbol JLN TRC. Kemudian pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator menyampaikan modul baca 1B? Yaitu dengan mengajak anak berdialog bahasa Bimba menggunakan gambar yang ada di modul. Kemudian juga bisa mengajak anak mengulang kembali D4 HFIS tersebut dan mengajak anak menyanyikan lagu JLN TRC sambil menunjuk simbol hurufnya. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus baca 1B? Cara mengevaluasi
Tujuan utamanya yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak tersebut. Jika anak tersebut sudah terlihat senang, semangat, antusias, maka tujuan utama modul baca 1B sudah tercapai. Sedangkan cara mengevaluasi tujuan khusus yaitu motivator dapat memastikan apakah anak terampil membaca kata bermakna dalam modul baca 1B secara mandiri. Kemudian motivator dapat memastikan anak dapat menjawab huruf simbol JLNTRC yang ditunjuk secara acak dan dapat tepat satu huruf yaitu 1 detik. Pertanyaan nomor 5. Apa tahap selanjutnya setelah modul baca 1B? Tahap selanjutnya setelah baca 1B yaitu baca 1C. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.